Halo semuanya, selamat datang lagi di Selaman Mendalam kita. Hari ini kita jalan-jalan ke Cibalong di Garut, Jawa Barat. Ini tempat yang alamnya keren banget, ketemu sama cerita-cerita yang hidup sekali. Iya, betul. Sumber kita kali ini ada macam-macam ya, artikel, riset, catatan lapangan gitu. Misinya kita mau coba gali nih, gimana sih mitos dan legenda itu bisa membentuk daya tarik wisata Cibalong. Nah, iya, Cibalong ini memang kayak cerita. Secara garis besar, ada dua pilar utama gitu. Yang di daratan, itu fokusnya ke Luweng Sancang, hutan keramat, sama legenda Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran terakhir. Oke. Terus, yang di pesisir selatan, itu kuat banget pengaruh Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Nanti kita lihat gimana dua kekuatan naratif ini menyatu di lanskap Cibalong. Sip, mari kita bongkar deh kalau gitu. Kita mulai dari daratan dulu ya. Luweng Sancang ini kan cagar alam ya statusnya. Tapi lebih dari itu, tempat ini sakral banget. Betul, sakral. Legenda utamanya soal Prabu Siliwangi yang katanya moksa, menghilang gitu ya. Karena nggak mau masuk Islam, dipaksa putranya Raden Kian Santang. Jadi beliau milih tilem di hutan ini. Iya, tilem. Jadi semacam menghilang secara gaib di lokasi itu. Nah, yang menarik nih, ceritanya berkembang lagi. Sang Prabu itu dipercaya berubah jadi Maung Sancang. Harimau gaib itu ya? Yang putih katanya. Iya, harimau putih. Terus pengikut setianya ada yang jadi harimau loreng biasa, ada juga yang jadi pohon kaboa. Pohon ini jadi keramat juga, karena dianggap jelmaan pengikutnya itu. Wah, menarik banget. Jadi kepercayaan ini ada dampaknya nggak sih ke hutannya sendiri? Oh, ada banget. Kepercayaan ini kan akhirnya berfungsi kayak mekanisme konservasi nggak tertulis gitu. Orang jadi segan merusak hutan karena takut kualat atau kena hal-hal gaib. Jadi lebih ampuh dari peraturan pemerintah gitu ya kadang-kadang. Bisa jadi, karena hukumannya terasa lebih personal dan spiritual kan. Nah, sisi lainnya, status sakral ini juga bikin ada wisata ziarah. Ini lumayan menghidupi warga sekitar, jadi tukang ojek, pemandu gitu. Jadi ada sisi ekonomi juga ya. Tapi pernah ada gesekan nggak sih antara kepercayaan ini sama misalnya penelitian ilmiah atau pengelolaan cagar alamnya? Pertanyaan bagus itu. Ya, potensi gesekan pasti ada. Tapi biasanya sih ada upaya untuk mencari jalan tengah, menghormati kepercayaan lokal sambil tetap menjalankan fungsi cagar alamnya. Nah, kalau warisan Prabu Siliwangi ini kuat di darat, energi mistis yang mirip juga ada di pesisirnya. Oke, kita pindah ke pantai nih sekarang. Ada pantai Karangparanje. Namanya unik banget, Karang Kandang Ayam. Kok bisa gitu ya namanya? Nah, ini dia. Ternyata ada setidaknya 3 versi cerita kenapa namanya gitu. Ada yang bilang tempat persembunyian putri zaman dulu. Ada yang bilang ini karena kutukan punggawa Prabu Siliwangi. Oh, nyambung ke Prabu Siliwangi lagi ya? Iya, ada versinya. Terus yang cukup populer juga, ini dikaitkan sama Nyi Roro Kidul. Katanya karang-karang itu kandang buat ternak gaibnya Ratu Laut Selatan. Wah, jadi Nyi Roro Kidul ini kayak numpang eksis di banyak tempat ya? Bisa dibilang gitu, pengaruhnya kuat di pesisir selatan Jawa kan? Terus ada lagi Pantai Cijeruk Indah. Ini katanya surga tersembunyi. Aksesnya aja udah petualangan sendiri, mesti naik rakit. Seru juga ya? Di sana koneksi ke Nyi Roro Kidul juga kental banget. Terutama larangan pakai baju ijo. Itu kan warna kesukaan sang ratu. Banyak cerita juga soal wisatawan hilang atau lihat penampakan misterius. Wah, jadi keindahan alamnya itu kayak dibingkai sama aura mistis gitu ya jadinya. Bikin merinding juga mungkin ya kalau ke sana terus tahu cerita-cerita itu. Pasti, ada sensasi tersendiri deh. Terus, jangan lupa Pantai Karanggajah. Ada batu gede banget mirip gajah. Ikonik lah. Nah, di sini ada legenda yang lebih modern soal segitiga Bermuda Jawa, karena katanya kapal sering kandas di area itu. Jadi mitosnya berkembang terus ya, nggak cuma cerita lama. Betul. Jadi kalau kita lihat, mitos-mitos di pesisir Cibalong ini fungsinya macam-macam. Ada yang kayak arsip sejarah lisan, ada yang jadi peringatan bahaya alam, ada juga yang jadi semacam aturan sosial tak tertulis, kayak larangan baju hijau tadi. Dan ceritanya nggak berhenti di situ ya. Ada juga tempat-tempat yang ceritanya kayaknya lebih baru atau baru ketahuan. Misalnya Lui Kanjeng Dalem. Ini sungai kan ya? Iya, sungai cantik. Konon lokasinya itu ditemukan lewat mimpi seorang abdi dalam keraton gitu. Nah, uniknya
Sekarang Pemda malah promosiin tempat ini buat wisata body rafting. Wah, kontras banget ya dari cerita penemuan lewat mimpi jadi tempat wisata petualangan air. Iya kan? Beda lagi sama penemuan yang belum lama ini, sekitar tahun 2024 kalau nggak salah, situs pasir Eurih. Ini keren banget, warga nemuin pas lagi berkebun, Nemuin apa emangnya? struktur batu kuno, kayak pondasi candi gitu, sama ada kolam kuno juga. Bener-bener nggak sengaja ketemunya. Loh, menarik sekali tuh. Ini nunjukin tantangan sekaligus potensi ya. Bagaimana menyeimbangkan antara pengembangan wisata, potensi ekonomi, sama menjaga keaslian cerita dan situsnya itu sendiri. Tepat sekali. Itu dilema klasiknya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, di Cibalong itu lanskap fisik sama ceritanya itu udah kayak nyatu banget ya, nggak bisa dipisahin. Ada jejak sejarah Pajajaran, ada pengaruh kuat Nyi Roro Kidul, ada legenda urban modern, sampai penemuan arkeologi yang mungkin ceritanya baru mau dimulai. Iya, lapisannya banyak. Pertanyaan buat Anda yang dengerin nih, gimana pemahaman tentang lapisan-lapisan cerita ini mengubah cara Anda melihat atau mungkin nanti mengunjungi tempat kayak Cibalong? Nah, poin pentingnya buat Anda sebagai the learner, itu menyadari kalau cerita-cerita ini tuh bukan cuma dongeng pengantar tidur. Ini tuh kekuatan yang aktif, bisa membentuk cara orang menjaga alam, bisa menggerakkan ekonomi lokal lewat wisata ziarah atau wisata minat khusus, dan yang pasti memberi identitas kuat pada sebuah tempat. Jadi pengalaman berkunjungnya bisa lebih dalam ya kalau kita tahu latar belakang ceritanya? Betul, jadi pas Anda ke sana, misalnya, Anda bisa coba merasakan energi atau cerita yang berbeda di Luwung Sancang dibanding di Pantai Karangparenje, meskipun sama-sama di Cibalong. Oke, nah sebagai penutup, ini ada sedikit pemikiran buat Anda bawa pulang. Kan tempat-tempat kayak Cibalong ini makin gampang diakses ya sekarang, pariwisata makin maju. Pertanyaannya, gimana caranya kita sebagai pengunjung bisa tetap merasakan keajaiban atau mungkin kesakralannya tanpa kita malah ikut mengikis mitos atau cerita yang justru bikin tempat itu unik. Itu tantangan kita bersama ya, dan mungkin pertanyaan lanjutannya, cerita apa sih yang lagi ditulis sekarang tentang Cibalong? Mungkin cerita itu ditulis lewat pengalaman Anda sendiri pas berkunjung ke sana nanti, siapa tahu.